Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bid'awatihi fid daril amin. Babun idza syaribal kalbu, nalikane ngombe apa asu, fi ina'i ahadikum ing dalam wadai salah sawijine ira kabeh, falyagsilhu maka becik mbasuh sapa ahadukum ing ina sab'an kelawan ping 7. Ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i, ya difahami bahwa anjing itu berarti mughalladhah, najisnya najis mughalladhah, sehingga sampai pencucian secara khusus. Nah kemudian khinzir, celeng, karena khinzir ini dinas dalam Al-Quran sebagai najis yang khusus, yang yakni istimewa. Tidak ada nas dalam Al-Quran tentang kenajisan binatang kecuali khinzir. Maka khinzir yang dianggap gawat itu disamakan dengan anjing, di dalam sama-sama dihukumi najis mughalladhah. Walaupun ada sebagian kaul yang dipromosikan, padahal itu kaul dhaif loh itu. Kaul tsani dari Imam Malik yang berpendapat bahwa itu sekedar ta'abbudi. Wis pokok hadis merintahno ngono ya dilakoni ngono. Ta'abbudi. Tidak mengambil kesimpulan yang lain yang berarti anjing itu mughalladhah. Bahkan dengan dikaitkan dengan ayat Al-Qur'an, innama khurima alaikumul maitatu waddamu walamul khinzir, maka sampai mengatakan selain khinzir enggak ada yang najis. Anjing pun enggak najis, anjing pun halal. Ini qaul tsani dari Imam Malik yang dipromosikan bagi orang-orang yang ingin kontroversi. Padahal guru saya Maliki. Paling enggak cocok itu apa yang punya qaul semacam ini. Sampai beliau mengatakan karena dulu anjing itu di Mekah banyak. Sampai apa itu mungkin ini pemahaman Abah ya. Ini Madinah iku biyen asu iku akeh. Pancen Madinah iku mazhabe Maliki. Memang Imam Malik di Madinah, wafatnya makamnya di Madinah. Tapi mungkin ini ya maaf, mungkin Abah dulu ketika mukim hanya lama di Makkah dan ke Madinah mungkin hanya 1 kali atau 2 kali, jadi tidak tahu Madinah secara detail. Sebab ternyata di akhir-akhir periode sebelum Wahabi masuk itu, kalau faham pemerintah Utsmani itu ya Hanafi. Kemudian penduduk Makkah dan kami duga juga penduduk Madinah itu justru yang paling dominan adalah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i. Dan sekarang baru mazhab Hambali setelah di bawah kekuasaan pemerintah Saudi yang Wahabi itu ya. Saya ketika pulang dari Mekah tahun 80 itu anjing masih banyak di Mekah itu. Mekah, Madinah banyak anjing. Tapi anjing liar nggak ada yang punya, nggak tahu lah. Pernah sama polisi atau tentara itu diambili, dibawa ke Arafah di tanah halal lah. Arafah kan tanah halal bukan tanah haram. Ditembaki di sana. Pulang dari Arafah balik ke Mekah tambah ke anjing itu. Nampaknya akhirnya jar-jar bisa. Dan pernah terjadi, kata teman saya waktu saya mukim di Mekah, ada orang Filipina yang kerja di sana, kerja di Jeddah. Dia orang Kristen. Dia ingin tahu dalamnya Makkah, ingin tahu Ka'bah.
maka dia pinjam paspornya kenalannya dari Indonesia karena wajah Filipina mirip dengan wajah Indonesia kan. Jadi dia pinjam paspor temannya agar bisa masuk ke Mekah. Paspor Indonesia. Sampai ke Mekah, masuk ke Masjidil Haram, ingin tahu dalamnya Masjidil Haram, diuber sama anjing. Orang heran kok anjing masuk masjid ini, ada nguber satu orang ini. Ternyata orang ini orang Filipina yang mengaku orang Indonesia, ngaku-ngaku Muslim padahal dia itu orang Kristen. Padahal ketika pintu gerbang masuk kota Mekah ditulis di sana mamnu'ud dukhul li ghairil muslimin, dilarang masuk kecuali orang-orang muslim. Tapi saya tahun 88 haji pertama, saya mengantarkan almarhumah ibu. Di saat 8 tahun mulai pulang, baru bisa ziarah ke Mekah lagi. Lah kok gak ono asu blas di Mekah, ternyata dihabiskan sama orang-orang Korea. Sama orang Korea dimakan itu anjing-anjing itu. Kata Abuya masih hidup ketika itu. Memang orang Korea itu opo dia pangan. Kullu syai'akulu illa khara' wa tarabisah kata. Semua dimakan kecuali khara' itu taek itu. Kecuali itu taek karo mejo sing enggak dipangan ini. Ya ini Abuya kan ya ini sangat enggak setuju kalau anjing itu dimakan. Bahkan Abuya sangat mengkritisi ketika ada orang yang punya anjing herder. Ya sebagian orang ingin gaya gitulah ya, punya anjing herder. Katanya untuk jaga rumah biar orang lain kalau mau masuk takut, dijunggungi sudah takut. Kata Abuya, apa perlunya merawat anjing? Orang merawat anjing setiap hari pahalanya berkurang 1 kirot. Wong bisa menyewa tentara, bisa menyewa security. Kita punya uang cukup, kenapa kok malah ngingu anjing gitu. Begitu. Jadi saya didhawuhi sama Abdul Aziz Ramarwi, mana itu? Pak Sirian itu Ramarwi. Mantunya Kiai Abdullah Meloko ini. Dia dulu pernah mondok di Persis Bangil itu, Persatuan Islam Bangil yang ekstrim itu. Situ nggak mau hormat bendera, hormat bendera itu musyrik, kata pondok Persisnya. Tapi para ustadznya, kata Ramarwi, para ustadznya tiap bulan mayoran sate anjing di Surabaya kan. Astagfirullahaladzim. Jadi kembali kepada masalah semula, tetap kaulnya yang masyhur dari Imam Malik, anjing pun juga haram. Idza syaribal qalbu fi na'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, dicuci 7 kali, dan itu adalah menunjukkan bahwa anjing itu najisnya mughalladhah. Wa bi laqal hadatsana Ishaq qala akhbarana Abdus Samad qala hadatsana Abdurrahman ibnu Abdillah ibn Dinar sami itu Abi an Nabi Shalih an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna rajulan satune sucine wong lanang ra'a iku ningali sapa rajul kalban ing asu yakulu mangan apa si asu atsara ing lemah ing napa ing pasir lah, ing lemah minal atasi sangka ngelak fa khoda mengko ngalap sapa ar-rajulu wong lanang khufahu ing muzai rajul fa ja'ala mengko tumandang sapa rajul yaghrifu iku nyiduk sapa rajul lahu krana asu bihi kelawan wau muzai sepatune wau hatta arwahu sanggo nyegerno sapa rajul ing asu. Fasyakarallahu mongko nyukuri sapa Allah, ini ganjar sapa Allah lahu marang rajul, fa adkhalahu mongko manjingno sapa rajul sapa Allah ing rajul al jannata ing swarga. Ini
Ini yang dibuat dalil oleh orang-orang Persis. Kita harus kasih sayang kepada anjing gitu. Jadi memang ada kelompok situ di daerah Gumelar itu. Saya ceritain sama almarhum ya Hamim. Ono wong ngobrol-ngobrol anjing itu ditangkap sama dia, dilus-lus dia kayak ngelus-ngelus kucing katanya. Allah. Ya sudahlah. Kadang orang merasa seperti kelompok yang gaya modern kayak orang barat yang ngingu anjing. Di Bali ada kenalan saya yang dia sukses dengan membuat baju anjing, diekspor. Allah. Jadi artinya pertama ini zaman jahiliyah, apa di zaman dulu, bukan syariat Nabi Muhammad. Ya. Di dalam mustahil syariat dulu anjing tidak dianggap najis. Ya. Yang kedua, kita harus punya rahmat kepada binatang apapun. Seperti anjing juga ada dikasihani. Dulu Ashabul Kahfi aja yang pengawal setianya adalah seekor anjing ya. Tetapi syariat Muhammad tetap mengatakan anjing itu adalah najis gitu. Apalagi kalau anjing yang berwarna hitam itu syaitan gitu. Ya mungkin kalau anjing warna hitam itu disenangi setan, kira-kira begitu. Diterangkan salah seorang ulama setelah mati terus ada yang mengimpikan, ditanya dalam mimpi apa kamu, alhamdulillah Allah mengampuni aku, apa karena ibadahmu atau karena apa, jawabannya enggak, ketika aku jalan-jalan pas musim dingin aku menemukan seekor kucing yang kedinginan. Maka kucing yang kedinginan itu saya ambil, saya masukkan ke jubah saya biar hangat. Itu yang memberi aku ampunan dari Allah. Juga konon Imam Ghazali seperti itu juga. Setelah wafat ada yang mengimpikan, bagaimana keadaan engkau wahai Imam? Alhamdulillah aku diampuni oleh Allah. Apa karena karanganmu atau karena ibadahmu atau karena apa? Jawaban Ghazali, tidak, justru aku masuk diampuni oleh Allah karena aku punya sayang kepada seekor lalat. Ketika aku ngarang kitab, ketika aku menulis, setelah masukkan pen ke dalam tinta mangsi kan tutulan dong ya, tutulan itu. Maka di ujung pen itu ada mangsi, mau saya buat nulis, tahu-tahu lalat hinggap. Maka aku berhenti, nggak jadi nulis, menyilahkan lalat untuk menghirup mangsi itu sepuasnya. Baru setelah itu aku buat nulis. Rahmatku kepada lalat itulah yang menyebabkan aku dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kita itu nggak boleh meremehkan amal karena nggak tahu amal yang mana yang bareng dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita nggak boleh meremehkan maksiat karena kita nggak tahu maksiat yang mana bareng dengan ghadabnya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti itu juga ada hadis sahih yang mengatakan seorang perempuan masuk neraka hanya gara-gara seekor kucing. Kucing diikat, dilupakan, nggak dipakani sampai kucing itu mangan binatang melata di dianus, semut-semut didilati, dipangan dan sampai mati kelaparan. Nah, perempuan itu masuk neraka gara-gara seekor kucing karena dia nggak punya sayang, nggak punya rahmat kepada seekor kucing. Wa qala Ahmad ibnu Syabib qala hadatsana Abi an Yunus an Ibni Syihab qala hadatsana Hamzah ibnu Abdillah an Nabi Sangkoramani yaiku Abdillah qala kanatil kilab ana apa pira-pira asu tabulu kupipis apa kilab wa tukbilu lan madhep apa si kilab atut biru lan mungkur apa kilab fil masjid dalam masjid
fi zamani Rasulillah ing dalam zaman Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu maka ora ana sapa para sahabat ya rusuna iku nyirati utawa nyirati sapa si nyirati banyu sapa si para sahabat saane suci-suci mendalik sangka pipis asu ya pipis di jalan yani bukan kok di dalamnya masjid enggak di jalan yang menuju masjid atau keluar dari masjid. Wa bi laqal hadatsana Hafiz ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah an ibnu Abi Safar an Sya'bi an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu qala sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala maka dawuh sapa Kanjeng Nabi idza arsalta nalikane ngeculno sapa sira kalbaka ing aswira al muallama kang den latih muallame den latih ini fakotala moko mateni apa si asu fakul moko mangano sapa sira dadi asu hanya membunuh kepada hayawan yang diburu setelah dibunuh sudah ditinggal enggak mau makan maka itu halal asal kamu ketika melepaskan anjing itu dengan bismillah wa idza akala nalikane mangan apa asu fala takul mongko aja mangan sapa sira kok anjingnya ikut makan pada binatang buruan itu. Nah ini imma wa imma ini imma memang dia itu membunuh untuk juragannya tugas dia sebagai anjing buru atau dia masih punya kemauan untuk memakan untuk dirinya sendiri bukan untuk majikannya atau paru-paruan ya untuk majikan ya juga untuk aku. Mungkin berpikir begitu anjingnya. Kok kenaan majikan tak cekel no binatang. Ya maka Allah. Kalau gitu jangan dimakan itu. Bangkai itu. Fala takul maka aja mangan sapa sira. Fa inna ma amsaka maka angin pestine ngeker apa si asu hu ing napa hayawan buruan, soid hayawan binatang buron ala nafsi ing ngatasi awak dhewe ne asu itu untuk kepentingan diri anjing sendiri kultu matur sapa ingsun ursilu ngeculaken sinten kula kalbi ing asu kula asu sing pun terlatih fa ajidu mongko nemu sapa kula mau sertane asu kula sing pun terlatih kalban akhir ing asu kang weneh kala dawuh sapa Rasulullah fala takul mongko aja mangan sapa sira fa inna ma samaita mengko angin pestine nyebut bismillah sapa sira ala kalbika ing atase aswira walam tusammilan ora nyebut bismillah sapa sira ala kalbin akhir ing atase asu kang weneh jangan-jangan yang melemahkan ya yang menjatuhkan binatang buron itu anjing yang lain bukan anjing yang punya kamu anjing kamu kan kamu lepas dengan bismillah. Anjing yang lain dilepas oleh orang lain, orang kafir yang tidak membaca bismillah. Jadi anjing ini saya sebagai pisau lah. Sebagai pisau jarak jauh. Babu man lam yara. Bab nerangno wong lam yara memang anjing ini yang terlatih yang luar biasa. Bahkan ada yang bisa ditangkap oleh anjing nggak bisa ditangkap oleh kita. Di hotel-hotel yang mewah, hotel berbintang itu kadang ya ketika masih rame-rame nih teroris itu atau rame-rame nih narkoba itu pihak security hotel itu pegang anjing. Jadi ketika sampai masukkan koper di detektor dilihat apa di dalam masih dihendus sama anjing ono narkoba apa enggak tajam hidungnya anjing ya dilatih. Sampai saya punya teman kalau mau meriksa jangan pakai anjing pak, silakan manual bongkar aja koper saya. Kalau anjing ini kan najis kabeh nanti koper saya ini. Tapi kadang-kadang via hotel kan ingin gaya itu loh ya, ingin menampilkan berapa harga anjing ini. Anjing yang terlatih bisa mengendus
narkoba ini. Babu man lam yara bab nerangno wong kang ora ningali sapa man al wudu'a ing wudu ila minal makhrajain kejaba sangka dalan loro minal kubuli wa dubur sangka kubul lan dubur baik angin maupun air maupun selain air. Kalau benda yang padat apa hukumnya? Hukumnya mutanajis ya, benda yang padat hukumnya mutanajis. Sampan kelalakan neker metu maneh neker, hukumnya apa neker itu? Ya mutanajis, tidak najis. Dicuci ya menjadi suci. Karena itu kopi apa yang mahal itu? Kopi luwak. Nah, luwak itu punya kelebihan. Luwak ini kalau makan kopi itu kopi yang paling bagus. Kalau nggak bagus nggak dimakan sama luwak. Yang bagus, yang tua dimakan sama luwak. Dan kopi itu masih utuh itu. Jadi yang dimakan hanya kulitnya kayaknya itu. Ketika berak keluar kopi itu. Terus diambil sama petani kopi, dicuci, disimpan. Tambah lama menyimpan tambah mahal harganya. Dan kopi luwak itu kopi yang paling mahal di dunia itu. Nah, jadi kecuali memang luwak itu pilih kopi yang bagus, yang manusia gak telaten. Yang kedua ya memang persenyawaan dari zat-zat apa di dalam pecernakan perutnya luwak yang menjadi kopi itu menjadi nikmat, menjadi bagus. Walhasil sing hobi kopi luwak berarti mangan telek luwak. Tapi sekarang tidak lagi seperti itu. Kalau dulu luwak itu di Senduro dianggap musuh sama petani karena ngerusak gitu kan. Sing dipangan sing apik terus sing dirusak karena ada sama luwak. Nah, sekarang yang dicari itu pokok wis diemplok sama luwak, sudah ada persenyawaan di dalam pecernakan perutnya luwak. Jadi kopi ini sudah menyerap zat-zat apa gitu sehingga menjadi bagus dan rasanya menjadi mahal. Sehingga produksi kopi luwak itu kan di Lampung Barat yang terkenal di daerah Kruwi itu ya. Ya, tapi di sana bukan lagi kopi luwak cari kopi yang tua, bukan luwak cari kopi yang bagus. Memang luwak diingu sama petani di sana, dikerangkeng, gak socul, terus dikai kopi. Jadi bukan kok luwak milih kopi yang bagus, enggak, tapi luwak keluwen itu sudah. Ya akalnya orang Indonesia lah, Jadi yang dijual-jual itu kopi luwak keluwen, bukan luwak pilih kopi, bukan. Qalu wa qaulillahi ta'ala au ja'a ahadum minkum minal ghaid utawa teko sapa salah sawijine wong sangka sira kabeh minal ghaid sangka jamban wa qala ata dawu sapa ata fiman ing dalem wong yahruju kang metu min duburihi sangka dubure wong apa adudu cacing au min dzakarihi utawa sangka zakari wong apa nahwul kumlati sepadane merutu nggih. Manusia apa ya? Ya binatang kecil lah. Kalau manusia itu kan tumo, ya ini merutu lah. Keluar dari zakarnya umpamanya. Kalau yang dari tuburnya yang sering terjadi ya keluar cacing. Yu'idu mongko baleni sapa wong al wudu ing wudune, yakni itu batalno wudu. Wa qala Jabir ibnu Abdillah radhiyallahu anhuma idza duhika nalikane guyu sapa wong fi sholati ing dalam salat aada mongko baleni sapa wong as-sholata ing salati walam yu'id lan ora baleni sapa wong al-wudu'a ing wudune. Salate sing batal kalau sampai iling apa terus guyu nang salat. Juga demikian kalau batuk ya, kalau batuk sampai kalau bisa ditahan kok dilepas batuk. Kadang-kadang
Batuk itu latah loh. Jejere watuk sampan melok-melok kudu watuk. Lupa kalau sampan di dalam sholat. Kalau sampai watuk ping telu ya batal loh. Ya. Makanya tahan batuk itu. Kecuali pancen gak iso ngempet. Ya. Memang aneh watuk. Ada lagi yang nulari itu apa? Kelangopan. Awai itu loh ya. Itu sampean nolek kancane kelangopan, sampean dulu kudu kelangopan ya, Pak. Sampean ngomong kelangopan ya kudu kelangopan sampean saiki. Awai. Maka Jabir. Jadi tahan kalau mau batuk tahan. Saya kadang lepas musim watu arek-arek watuk habis salat. Masih gak watuk diwatuk-watukno. Dulu pernah ada seorang tamu jamaah di sini. Setelah jamaah ngomong ke saya, ya apa Gus arek-arek kok watuk kabeh. Apa gak batal salatin? Ketoke watuke mergo ketularan jejere. Bukan karena kudu watuk. Dadi jejere watuk melok watuk. Ngoten nulari memang watuk itu. Ini bisa diempet sebenarnya. Wa qala Jabir ibnu Abdullah idza dhahika fi shalah nalik pun dia a'ada sholata wa lam yu'id al-wudu wa qala al-Hasan in akhadha min sya'rihi wa adfarihi aw khala'a khuffaihi fala wudu'a alaih. Namun ngalap sapa wong min sya'rihi sangka rambuté wong wa adfarihi lan pira-pira kukune wong ditepak salat terus merenyan kukur-kukur rambuté cepot aw khol atau nyopot sapa si wong khufaihi ing muzah lurune wong muzah yang diusap fala wudu alaih mengko ora ana wudu iku wajib alih ngatasi wong wa qala sababu Hurairah la wudu'a ora ana wudu iku wajib ila min hadas kejaba sangka hadas wa yuzkaru lan tutur an Jabirin sangka sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna nabiyya apa satune kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iku ana sapa kanjeng Nabi iku fi ghazwati dzati riqa ing dalam perang dzati riqa farumia maka den panah sapa rajulun suwijine wong lanang bisa men kelawan jemparing panah fa nazafahu damu fa nazafahu adamu mongko napa niku wae faraka wa sajada wa madha fi sholati fanazafahu mongko metu ngoten lah nggih. Mongko ndorong metu ing wong apa ada mudarah. Faraka mongko rukuk sapa wong wasajud lan sujud sapa si wong wa madlan terus sapa si wong fi sholatin dalam salate wong walaupun tubuhnya berdarah karena jemparing. Wa qala Hasan lan dawu sapa Sayyidina Hasan mazal muslimun ora kicir-kicir sapa muslimun yusalluna iku padha salat sapa mujrimun fi jirahatihim dalam pira-pira catune muslimun walaupun catu keluar darah tetap salat mereka masyaallah wa qala Tawus wa Muhammad bin Ali wa Anta wa al-Hijaz laisa fi dami orang ku tetap dalam darah wudu apa wudu yani darah tidak membatalkan wudu wa asara lan meres ane melotot sapa Ibnu Umar basratan ing cukulan lah napa ya pokok cukulan apa kayak kukul apa-apalah itu ya nanti udun cilik lah basro itu fa kharaja maka metu min hasangka basro apa adamu ketih walam yatawaddo lan ora wudu sapa Ibnu Umar wa bazakron itu sapa Ibnu Abi Aufa daman ing darah dadi itu darah mungkin cangkeme luka atau
paru-parunya sakit. Famadha mengko terus sapa Ibnu Abi Ubay fi sholatin dalam salat Ibnu Abi Ubay. Wa qala Ibnu Umar wal Hasan fi man yahtajimu ing dalam wong kang cantuk sapa siman laisa alaihi ora ana iku wajib ing atase man ila ghuslu mahajimihi kejaba basuh pira-pira nggon cantuk iman. Ketika itu cantuk di luar ya, diusap dibasuh. Ya karena darah pun juga najis. Tapi kalau tetap keluar ya dimakfu. Jadi wis dibasuh ketika belum takbir sudah dibasuh, barang masuk sholat kok sih rembes darah dari cantuk ya dimakfu. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna wa asrafna fatub alaina tawbah wasil kulli hawbah wastur lana al-awrati waghfir li wali rabbi wa mauludi wal ali wal ikhwani wa sairil khil wa kulli dhimah aw jiratin aw suhma wal muslimina ajm min rabbi asma fadl la biktisabin minna bil mustafa rasul nahda bi kulli syuh sallallahu wa sallam rabbi alaihi andal hamdi wa alihi wa sallam data tasidu walhamdulil ilahi fil madi wa tanahi walhamdulil ilahi